Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Cecin dan hari ini saya akan sharing pengalaman saya tentang lensa Voigtlander 28mm f2 untuk M mount yang bisa kita pasang di Leica M secara langsung, atau kita bisa juga pasang ke kamera yang mirrorless yang merek apa saja dengan menggunakan adapter yang sesuai. Yuk kita langsung tinjau saja desainnya seperti apa. Nah, kalau kita lihat lensa ini sangat kecil sekali ya, dan bentuknya itu cukup unik seperti lensa-lensa di kamera film di tahun 60-an sampai 70-an, di mana bentuknya kerucut ya. Meskipun bentuknya sangat kecil, bukaannya cukup lebar, yaitu di f2 maksimumnya, dan kita bisa tutup sampai f22. Panjangnya sendiri, kalau kita lihat dari badan lensanya, ini juga sangat pendek sekali, hanya 3,6 cm. Tapi lensa ini terbuat dari logam sehingga beratnya cukup substansial untuk ukuran sekecil ini. Ini beratnya kurang lebih 200 gram. Ya, cukup ringan juga ya, tidak terlalu berat, tapi ukurannya kecil jadi kerasa lumayan. Nah, kita lihat juga ada apa saja fitur yang ada di lensa ini. Pertama, sebagai lensa yang manual fokus, tentunya dia punya aperture ring yang di lensa, seperti lensa-lensa untuk Leica M mount yang lain. Yaitu kita bisa putar seperti ini, dan ini asiknya menurut saya ini cukup berat. Jadi kita tidak khawatir untuk misalnya nggak sengaja dalam pemotretan tiba-tiba tergeser, karena resistensinya kerasa. Aperture ring ini kita bisa ganti dari f2 dalam interval setengah stop. Jadi f2 ke f2,5 baru f2,8. Soal filternya, karena dia ukurannya kecil banget di depan, itu hanya menggunakan filter yang ukuran super kecil, yaitu 39 mm. Untuk manual fokusnya, kita dibantu dengan adanya tuas yang berada di bawah lensa. Di sini kita bisa geser seperti ini, jarak fokus lensanya. Dan saya merasa desain dari tuas ini sangat enak sekali, sangat lembut sekali, yaitu ada kurvanya agak sedikit melengkung, sehingga kita tidak merasa ini terlalu tajam ya. Jadi menurut saya ini untuk prakteknya itu enak sekali, dan juga ada sedikit resisten. Jadi tidak gampang untuk tiba-tiba berubah tanpa kita inginkan ya. Nah, kemudian seperti lensa-lensa manual pada umumnya, dia memiliki indikator jarak dan juga bantuan untuk teman-teman yang suka zone focusing atau hyperfocal focusing. Lensa Voigtlander 28mm vintage line ini memiliki dua jenis tuas. Pertama adalah tipe yang seperti ini ya, untuk mengubah jarak fokus lensa. Ada satu lagi yang tipenya knob ya, dan kita tinggal tekan aja dan kita putar seperti biasa. Saya berkesempatan menggunakan lensa ini dengan kamera yang terbaru dari Leica, yaitu Leica M11 yang memiliki resolusi sangat tinggi, yaitu 60 megapiksel. Dan apa yang saya dapatkan, kualitas gambarnya sungguh mencengangkan ya. Karena ternyata dengan desain yang seperti kamera film ini, tapi optiknya itu sebenarnya modern. Jadi saya sudah coba di f2 misalnya atau f yang lain, dan hasilnya sangat tajam sekali meskipun di resolusi sangat tinggi. Setelah saya zoom, ini masih detail banget. Dan tentunya saya juga mencoba
lensa ini di kamera Sony Alpha 7 III saya dengan menggunakan adapter yang sesuai. Nah, menggunakan Sony dengan lensa Leica M1 juga ternyata cukup praktis. Kenapa? Karena kita bisa memanfaatkan image stabilization di Sony-nya. Dan juga karena dia mirrorless, kita bisa memanfaatkan layar untuk mengkomposisi foto dan kemudian fokus picking yang memudahkan sekali untuk manual fokus dengan sangat akurat. Dan hasil gambarnya tentunya juga bagus ya. Meskipun saya mendapati ada sedikit vignette ya di ujung-ujung gambar, dan itu biasa di lensa-lensa modern yang apalagi yang ukuran-ukuran kecil seperti ini di f2-nya. Tapi dengan profile correction yang ada di Adobe Lightroom, saya berhasil untuk membuat ujung-ujungnya menjadi lebih terang, dan juga saya perhatikan distorsinya juga di lensa ini sangat minim sekali. Nah, soal untuk membuat latar belakang blur ya, dengan lensa yang lebar memang biasanya sangat sulit, tapi dengan f2 ini lumayan latar belakangnya itu cukup blur, terutama kalau kita fokus dekat. Nah, keuntungan dari lensa ini dibandingkan dengan lensa Leica M yang pada umumnya adalah dia bisa fokus lebih dekat dari 70 cm. Tapi kalau memang kita pasangkan ke Leica M11 dan kalau kita lihat di rangefinder itu memang focusing mekanismenya hanya bisa mendukung sampai 70 cm. Tapi kalau kita pasang ke mirrorless atau kita pakai Leica M11 dengan VisoFlex atau pakai layar LCD untuk focusing, itu kita bisa fokus sampai sedekat 50 cm. Dan saat kita fokus di jarak yang terdekat 50 cm, maka kita bisa membuat latar belakang yang jauh itu kelihatan bokeh juga ternyata. Yang saya sukai dari lensa ini adalah ukurannya kecil, build quality-nya bagus dan sangat presisi, dan juga ada resistensi untuk manual fokus maupun di aperture-nya. Dan saya juga menyukai black paint finish-nya nih. Ya, jadi kalau kita lihat dengan seksama, saat lensa ini kena sinar, dia akan sedikit ada glossy-glossy-nya. Menurut saya ini sangat menarik ya. Yang lainnya yaitu tidak tersedianya lens hood saat kita membeli lensa ini. Jadi lens hood ini tersedia hanya kalau kita beli secara terpisah. Ada dua jenis lens hood yang kita bisa pilih. Selain itu, saya juga tidak terlalu ngefans ya dengan desain yang bentuknya seperti kerucut. Saya lebih suka desain yang seperti silinder. Tapi itu hal yang minor ya, itu tergantung dari subjektivitas teman-teman semua. Yang pasti lensa ini menurut saya sangat keren dari kualitas gambarnya maupun build quality-nya, dan cocok banget bagi teman-teman yang suka lensa yang ringkas untuk keperluan travel atau street photography karena dia cukup lebar dan juga kualitasnya itu sangat bagus. Bukaannya juga cukup besar ya. Jadi begitu aja ya yang saya bisa sharing hari ini tentang lensa Voigtlander 28mm. Mudah-mudahan membantu dan sampai jumpa lagi di review berikutnya. Bye-bye!